Mau tahu pendapat para asatidz mengenai hukum-hukum Islam? Kita simak di Jamaah Bertanya, Ustadz menjawab. Yang disunnahkan juga kemudian adalah ditalkinkan. Ya, ditalkinkan. Talkin adalah menuntun seseorang untuk mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu namanya talkin. Ya, salah satu bentuk metode pengajaran itu talkin. Ya, secara umum nih maknanya ya. Misalnya kalau bahasa Arab kita ngajar hadza, lalu hadza dan seterusnya. Namun yang dimaksud di sini ditalkinkan adalah menuntun orang yang sedang sakratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, ini sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Ya, tuntunlah orang yang sedang menghadapi kematian. Jadi mauta di sini bukan orang yang sudah mati, orang yang sedang menghadapi kematian, sakratul maut tadi maksudnya. Ya, tuntun untuk apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Masya Allah ya, kematian yang indah ya. Maka sesungguhnya ada yang mengatakan soal mati itu sudah pasti, tapi yang menjadi pertanyaan dan perhatian kita adalah bagaimana kita mati. Apakah kita mati membawa iman? Apakah kita mati setelah kita mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang harus menjadi ingatan kita. Ya, dan tentu saja perkara ini bukan sesuatu yang bisa kita pesan. Ya udahlah sekarang bebas-bebas, nanti pas mau mati kita bilang la ilaha illallah. Ya nggak bisa sesederhana itu. Tapi bagaimana ucapan la ilaha illallah ini harus selalu membersamai diri kita dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam zikir kita, dalam keimanan kita. Ya, insya Allah ya kita berharap ketika hidup kita selalu dekat dengan la ilaha illallah dalam zikir lisan kita, dalam zikir hati kita, dalam amal perbuatan kita. Ya, mudah-mudahan akhir dari ucapan kita adalah la ilaha illallah. Nah, inilah tadi pentingnya pendamping tadi. Jadi pendamping tadi bukan cuma nemenin aja, diam saja, tidak ya. Kalau ada tanda-tanda sakratul maut dibacakan. Ayo misalnya Bapak, ayo Pak baca Pak la ilaha illallah, begitu ya. Dengan pelan, dengan suara tegas ya, dan lembut, penuh kasih sayang. Ya, bimbing. Ya, itu yang diharapkan. Ya, itu yang diharapkan. Ya. Hendaknya orang yang mentalkin adalah orang yang dikenal baik. Ya. Dikenal kebaikannya dan dikenal baik oleh orang yang sedang sekarat. Ini pesan para ulama. Ya, jadi orangnya orang soleh tentu saja yang kita harapkan. Ya, bagaimana dia mau mentalkin hidupnya aja penuh maksiat, ya berat itu. Meskipun mungkin bisa. Ya, tapi tentu kalau ada yang kelihatan kesolehannya, ketakwaannya, dia yang melakukannya. Ya, dan juga kalau bisa dikenal baik oleh orang yang sedang sakratul maut. Ya, karena ini masa berat ya. Masa di mana orang nggak gampang begitu saja mengenali seseorang, tapi bisa jadi karena hubungan kejiwaan yang dekat dalam situasi yang berat seperti itu, karena saking dekatnya dia kenal. Ketika dia kenal baik, ya akan menenangkan dan membantu orang yang sedang sakratul maut. Ya, kalimat yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Cukup itu saja, nggak perlu semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak. Ya, tadi Rasulullah udah bilang apa? Lakinu man kana akhiru kalami la ilaha illallah, atau lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, jadi yang dituntun ucapan la ilaha illallah, begitu ya. Ya, kecuali kalau dia misalnya non muslim, ya kita harapkan dia mati dalam Islam, nah itu boleh ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tentu dengan
ilmu, dengan pemahaman. Ya, Rasulullah pernah melakukan hal ini kepada seorang anak Yahudi yang menghadapi sakratul maut. Ya, ditawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia bersedia. Begitu ya, bersedia. Ya. Baik, ajak, ucapkan dengan lemah lembut, dengan suara pelan tapi jelas. Ya. Dan kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka biarkan. Itu sudah cukup. Jadi jangan udah ngucapin suruh ucap lagi, berulang-ulang. Itu justru akan memberatkan. Kecuali kalau seandainya dia ya maaf ngoceh lagi, ngomong ke sana kemari, maka diingatkan lagi, ayo baca la ilaha illallah. Begitu ya. Kemudian ya tentu seperti kita katakan tadi, lakukan dengan penuh lembut, ya, lemah lembut, ya, penuh kasih sayang, tapi suaranya jelas. Ya, suaranya jelas. Jadi dengan tenang, ya, jangan sampai, ya, ini tadi makanya dibutuhkan orang yang kuat jiwanya. Ya, sebab kalau nanti dia lemah, dia sendiri histeris, ya justru akan memberatkan orang yang sedang sakratul maut. Ya, pelan-pelan penuh kasih sayang, ya. Ya, para ulama mengatakan di talqin ini lebih utama daripada dihadapkan ke arah kiblat. Kalau menghadapkan ke arah kiblat tadi bisa dilihat dari situasi dan kondisinya. Di samping dalilnya lebih kuat. Tapi jika keduanya diusahakan bagus ya. Jika bisa diarahkan ke arah kiblat dan jika bisa ditalqinkan itu bagus.